Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami untuk kami kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mau taat akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga kami dengan rela hati, dengan sukacita mau melakukan firman-Mu ini Tuhan. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa melakukan firman-Mu. Kau juga urapi hamba-Mu Tuhan yang lemah, yang terbatas ini, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan itu sesuai dengan firman-Mu saja. Pimpin setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin nats ini adalah nats yang sering kita dengar ketika kita membahas tentang kasih. Paulus menggambarkan kasih adalah sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan. Banyak karunia, banyak pengetahuan, banyak segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, kata Rasul Paulus, itu tidak ada faedahnya, itu tidak berguna bagi setiap kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kasih adalah inti dari kehidupan kita. Karena kasih, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, sehingga kita, setiap manusia yang berdosa, beroleh anugerah, yaitu keselamatan. Semata-mata itu karena kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam kehidupan Yesus Kristus pun, Ia meneladankan kepada kita setiap murid-muridnya tindakan kasih. Sehingga Paulus di sini sangat menekankan bagaimana pentingnya setiap murid Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, untuk menyatakan kasih. Penggambaran bagaimana kasih yang harus kita lakukan. Kita mengambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di situ aplikasi yang sederhana yang dapat kita lakukan, tetapi sulit untuk kita bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini,
kasih itu sabar. Maksud kasih itu sabar adalah kasih itu mampu untuk menanggung perbuatan-perbuatan jahat atau pikiran dalam kehidupannya. Ketika seseorang menyakiti, ia tidak menyimpannya, ia tidak dendam, ia tidak mau memikirkan pembalasan, tetapi dia sabar sehingga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selanjutnya, kasih itu murah hati. Maksudnya apa? Seperti Yesus yang melakukan pelayanannya dengan rasa dia bermurah hati kepada orang-orang yang berdosa. Di sini berarti kita mau memberi, menolong, dan melakukan hal-hal baik kepada orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya, ia tidak cemburu. Cemburu di sini adalah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan iri hati. Kita tidak suka orang lain itu lebih daripada kita, sehingga kita cemburu. Kita mau orang hanya melihat apa yang bisa membanggakan diri kita, sehingga itu juga menyangkut tentang ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak mencari hal-hal yang penting untuk dirinya, menunjukkan dirinya yang paling hebat, menunjukkan dirinya yang paling kuat, hingga mendapatkan pujian dari orang lain. Dalam arti ia menyombongkan apa yang ada dalam dirinya. Karena apa? Ia cemburu, tidak mau orang lain itu lebih daripada dirinya. Selanjutnya dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih pasti itu melakukan perbuatan baik, sehingga orang yang menjalankan kasih itu berhati-hati di dalam bersikap. Ia tidak selengean atau tidak selebor atau tidak ceroboh di dalam melakukan kasih yang ia berikan kepada orang lain, sehingga tindakannya tidak melanggar norma-norma yang ada. Dikatakan selanjutnya, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Oh, kalau misalnya saya sudah memberi, harus saya diberi kembali. Oh, kalau misalnya saya memberi ini, apa untungnya bagi diri saya? Berarti kalau seperti itu, fokus di dalam memberi atau mengasihi adalah untuk mendapatkan penghargaan, keuntungan, dan hal-hal yang berlipat lainnya untuk diri sendiri. Itu bukan namanya kasih ketika fokus pada diri sendiri. Selanjutnya dikatakan, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak marah bukan berarti di sini kalau kita menjalankan kasih kita tidak boleh marah. Maksudnya adalah kita tidak boleh cepat marah ketika kita mendapati orang sudah membuat kesalahan kepada kita. Sekali kita masih sabar, 2 kali kita masih sabar, 3 kali, dan seterusnya. Sampai kesalahan tersebut itu tidak bisa dimaafkan lagi. Apakah kita boleh marah? Ya, kita boleh marah. Karena kita mengasihi dirinya. Kita mau orang yang berbuat salah itu bisa memperbaiki diri, sehingga kita bisa menguasai diri kita untuk tenang menghadapi apa yang kita hadapi ke depan yang membuat kita marah, sehingga kita bukannya ketika
orang melakukan kesalahan kepada kita, kita langsung marah-marah dengan berapi-api. Dan akhirnya membuat kita pun marah kepada orang lain karena kita marahnya belum habis kepada orang tersebut. Kasih membuat kita bisa memendam amarah kita. Untuk kita tenang, kita dikatakan kasih itu sabar. Dan ketika sudah kita tidak cepat marah, maka kita bisa menyimpan kesalahan orang lain. Maksudnya apa? Berbohong, orang itu tidak bersalah. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Maksud dari kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain adalah kita tidak dendam, kita tidak benci, kita tidak iri, kita tidak mau mengungkit-ungkit hal yang salah dari orang itu di depan khalayak ramai. Akhirnya kita membuka aib orang tersebut dengan tujuan menjelek-jelekan orang itu. Berarti menandakan itu kita tidak mengasihi dia. Ketika kita menyatakan saya menjalankan kasih kepada orang itu, berarti kita mau secara pribadi membimbing, menegur, menasehati, mengajak orang itu untuk semakin hari semakin mengenal kasih Kristus, sehingga ia suatu hari bisa berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam aplikasi tentang kasih yang kita renungkan hari ini, penggambaran mana yang telah kita lakukan? Kita bersyukur ketika kita menyatakan kita mengasihi orang lain. Itu dasar kasih kita adalah kasih dari Kristus. Kristus, Yesus sudah memberikan teladan kasih yang indah, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas bagi setiap kita, kasih yang tidak berkesudahan bagi setiap kita manusia yang berdosa, yang selalu melukai hati Tuhan. Tapi Ia selalu menunggu kita untuk kita mau berbalik, kita bertobat, dan kita mau menyatakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebentar lagi kita mau menyambut Natal, kelahiran Yesus Kristus dalam dunia ini, dan kita sekarang kita persiapkan hati. Kita mau menerima kasih Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita juga mau mengaplikasikan penggambaran kasih yang telah diteladankan Yesus Kristus, yang sudah diungkapkan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa di dalam kehidupan kita intinya adalah kasih yang tulus, kasih yang tiada pamrih, kasih yang menyatakan kesabaran, murah hati, mau rela memberi, tidak sombong, tidak fokus kepada diri sendiri. Dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam kasih. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, melalui perenungan ini kita semakin semangat menyatakan kasih kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan tentang kasih. Tuhan, kami sering sekali untuk kami menyatakan kasih kepada sesama kami. Tapi ketika kami mengaplikasikan, terkadang kami Tuhan salah dalam mengaplikasikan, karena kami berfokus kepada diri sendiri.
Karena kami, Tuhan, ketika kami menjalankan kasih itu karena kami terpaksa atau banyak alasan lain sehingga kami tidak sabar, kami cemburu, kami menyombongkan diri, memegahkan diri, kami mencari keuntungan sendiri, kami cepat marah, dan kami selalu menyimpan kesalahan orang lain. Tolong kami Tuhan, ketika pernah melakukan hal ini, kami mau Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami dengan segenap hati, dengan segenap aspek kehidupan kami, dituntun berubah, sehingga kami bisa menjalankan penggambaran kasih yang benar, sesuai teladan daripada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk melakukan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.